Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, ibu mau nanya nih, siapa waktu kecilnya anak ibu pernah dibacakan dongeng sama orang tuanya? Iya, semuanya pernah dibacakan dongeng sama orang tuanya di rumah ya. Nah, sekarang anak ibu sudah besar, maka anak ibu harus baca dongeng sendiri. Karena dengan kita membaca dongeng, banyak sekali manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain di sekitar kita. Kita sudah pintar baca, kemudian kita lancar membaca. Nah, itu salah satu manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, anak ibu banyak sekali contoh dongeng yang akan kita baca. Nah, seperti pohon apel yang tulus, petani yang baik hati, asal mula buah kelapa. Nah, itu adalah contoh dongeng yang bisa anak ibu baca di rumah ya. Nah, hari ini ibu akan membacakan dongeng untuk anak ibu semua. Nah, sebelum ibu membacakan dongeng, anak ibu harus paham dulu apa itu dongeng. Nah, anak ibu paham apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah suatu karya sastra yang berisi hal yang bersifat khayalan atau fiksi. Nah, jadi sebuah tulisan atau karya sastra yang dibuat oleh seseorang yang diceritakan sebagai khayalan atau fiksi bukan nyata. Nah, atau yang tidak benar-benar terjadi, dan ada banyak sekali manfaat yang kita ambil. Nah, untuk kita dan orang di sekitar kita, seperti yang ibu bilang tadi. Nah, anak-anak hebat, nanti ibu bacakan dongengnya, anak-anak ibu harus perhatikan ya. Nah, sebelum membaca dongeng, anak baik, anak soleh, anak pintar, nah kita bernyanyi terlebih dahulu biar anak ibu fokus pada saat melihat dongeng tersebut. Yuk, ini anak ibu tahu apa? Ya, kita menyanyikan jari jempol ya. Ini namanya jari jempol, ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar gak boleh ngobrol. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar gak boleh ngantuk. Ini namanya jari tengah, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar gak boleh lengah. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar gak boleh nangis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar gak boleh pipis. Nah, gitu, gak boleh kencing. Ya, sekarang anak ibu perhatikan dongeng yang akan Asal ibu mula buah bacakan. kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu.
Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun pohonmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak ibu sudah mendengarkan, sudah melihatkan video yang telah ibu bacakan tadi. Nah, apa pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut? Iya, pada dongeng asal mula buah kelapa yang sudah ibu bacakan tadi, apa pesan moral yang anak ibu dapatkan? Iya, benar. Pesannya adalah agar kita mengingat atau sebaiknya menjaga janji kita dengan orang lain. Itu namanya anak ibu harus amanah. Tadi pada dongeng tersebut, siapa yang tidak amanah? Iya, ada yang tidak amanah di situ. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu karena kita sebagai seorang manusia yang baik, kita harus menjaga amanah, menjaga janji kita. Nah, untuk itu anak ibu harus bersikap baik seperti itu. Nah, ya orang yang tidak amanah itu akan merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Sekarang anak ibu harus menjaga janjinya ya, tidak boleh ingkar janji, oke? Nah, setelah anak ibu membaca dongeng, ibu akan memberikan anak ibu tugas. Tugasnya adalah silakan anak ibu kerjakan LKPD yang ibu berikan nanti, baca dongengnya bersama temannya atau kelompoknya. Anak ibu temukan unsur-unsur dongeng pada cerita tersebut. Anak ibu jawab, lalu kita akan membuat suatu kreasi yang menarik. Nah, apa itu kreasi yang menarik? Kita akan membuat sebuah buku saku cerita mini. Oke? Nah, setelah anak ibu mengerjakan di LKPD-nya, kemudian anak ibu ceritakan kembali dengan bahasa anak ibu sendiri, dituliskan di buku saku cerita mini. Boleh diwarnai, boleh digambar. Anak ibu buat semenarik mungkin agar terlihat cantik, indah, dan bisa digunakan. Nah, ibu rasa sudah paham bukan penjelasan dari ibu? Nah, kalau sudah paham, silakan anak ibu kerjakan. Terima kasih.